Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nisa Nabila. Mungkin ada yang belum tahu dan masih bertanya-tanya nih. Dan buat berbagi informasi juga, kalau misalnya ada yang nanya kelahiran sebelumnya aku sesar, untuk next kelahiran aku bisa lahir normal nggak ya? Oke, di video kali ini aku bakal bahas dan sedikit sharing. Mohon maaf kalau misalnya informasinya kurang atau mungkin ada kata-kata yang salah atau mungkin ada informasi yang belum atau kurang tepat. So, buat kalian juga yang baru pertama kali klik video aku dan ketemu di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa diklik lonceng notifikasinya supaya ketika aku nanti ada upload video terbaru kalian dapat notifikasi. Oke, langsung ke videonya. Hamil sebelumnya lahiran dengan cara sesar, untuk kelahiran selanjutnya bisa normal nggak ya? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan banyak syarat dan ketentuan. Nah, kalian mau tahu syaratnya apa aja? Pantengin terus video aku sampai akhir supaya kalian gak gagal paham. Syarat yang pertama adalah minimal jarak kehamilan sebelumnya ke kehamilan yang saat ini itu minimal 2 tahun. Jadi kalau misalnya kalian baru melahirkan 1 tahun yang lalu dengan cara sesar, terus kalian mau coba normal, itu tidak memenuhi syarat, dan masih banyak banget juga syarat-syarat lainnya yang nanti bakal aku jabarin. Tapi sebelumnya, apapun cara melahirkannya, walaupun dengan cara sesar ataupun dengan cara normal, sebenarnya itu pilihan. Jadi kita kadang suka ada sih, memang kadang kita tuh dibikin down dengan cara kalau belum melahirkan normal, belum wanita seutuhnya. Siapa bilang melahirkan normal dan sesar itu sama-sama sakit ya? Mungkin kalau misalnya persalinan normal memang sakitnya di mules dan sampai melahirkannya benar-benar kayak fight usaha sendiri, tapi untuk penyembuhannya lebih cepat. Dan usaha dan perjuangan ibu-ibu dengan sesar juga nggak mudah loh, walaupun kayak gampang terus nggak sakit karena kan dibius ya, tapi penyembuhannya itu dan mengatasi rasa sakit setelah sesarnya itu luar biasa banget. So aku di sini ya cuma mau kasih tahu, dan sesama wanita harusnya kayak saling ngedukung aja walaupun apapun jalan kelahirannya. Walau kadang banyak sih memang yang kayak optimis banget harus normal gitu ya. Memang semua itu sesuai harus di mindset katanya gitu kan, harus sesuai dengan prasangka kita gitu, harus sesuai dengan mindset kita. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk kelahiran normal, lebih baik jangan dipaksakan karena kan bisa membahayakan juga untuk si ibu dan bayinya. Oke, next syarat yang kedua adalah berat dari tafsiran bayinya gitu ya. Itu tuh yang sekarang itu harus lebih kecil dari kelahiran bayi yang sebelumnya. Contohnya kelahiran bayi yang sebelumnya itu 3,2 gitu ya pas sesar. Nah, ketika kalian udah memenuhi syarat, saya udah 2 tahun lebih melahirkan anak yang sebelum dengan saya sesar dan berat badan bayinya itu cuma 2,8 misal, berarti itu memenuhi syarat. Next, syarat yang ketiga adalah mulesnya alami, jadi tidak pakai induksi ya. Dan jadi case-nya seperti ini. Ketika 2 syarat itu kalian sudah penuhi, dan misalnya aduh aku udah ada mules gitu ya, udah teratur secara alami, nah itu tuh memang harus berkesinambungan. Jadi kita itu kalau persalinan itu bisa dipantau dengan yang namanya patograf. Nah, ketika patografnya itu mendekati garis atau sudah terkena garis waspada, itu harus ditindaklanjuti gitu. Jadi cara kita memantau persalinan ini apakah bagus, normal atau enggak, itu tuh dari yang namanya patograf ini. Nah, ketika kalau misalnya itu banyak banget pengaruhnya sih, kayak misalnya ketuban bayinya juga ketubannya bagus gitu ya, denyut jantung bayinya bagus, intinya kesejahteraan bayinya semuanya bagus, dan mules ibunya juga teratur tanpa bantuan obat-obat induksi, itu bisa dilanjutin. Tapi ketika misalnya udah di pembukaan 5 tapi ke pembukaan 7 atau ke pembukaan lengkap itu tidak sesuai dengan patograf gitu ya, tidak sesuai dengan pantauan persalinan, ya itu juga nggak bisa dilanjutkan karena mempengaruhi juga gitu, karena kan kalau bekas sesar itu ada namanya jahitan di dalam rahimnya.
ketika kalian nanti kalau misalnya lahiran dengan cara induksi, takutnya kan namanya induksi kan obat ya, jadi itu dipaksa. Nah, sama kayak bahasan sebelumnya masalah oksitosin, takutnya dikhawatirkan ada robekan di rahim itu dan menyebabkan perdarahan. Jadi memang syaratnya lumayan banyak dan beresiko. Nah, untuk biasanya tuh bidan-bidan kalau ada kasus-kasus seperti ini gitu ya, udah pernah sesar dan udah ada pembukaan gitu ya, karena emang ibunya kadang nekat, saya mau ke bidan aja deh, saya udah memenuhi syarat gitu, datang aja ke bidan dengan misalnya udah pembukaannya 3 gitu atau 4 gitu, biar saya nggak disuruh pulang atau nggak dirujuk, misalnya ada yang seperti itu. Biasanya juga bidan akan lihat lagi gitu ya, kalau misalnya mau saya jelek dan kesejahteraan bayinya juga jelek, biasanya tetap akan dirujuk, dan bidan juga nggak akan ambil resiko, kalian nggak akan bisa lahiran di klinik bersalin biasa. Biasanya dengan partus-partus beresiko tinggi seperti salah satu yang tadi itu kasus dengan bekas sesar, itu akan dilakukan persalinannya di rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit otomatis tindakan dan alat-alatnya lebih menunjang, dan misalnya kalau kalian amit-amit gitu ya, ada apa-apa dengan proses persalinan pas kalian mau persalinan, itu bisa dilakukan namanya operasi darurat kalau misalnya memang tidak bisa dilanjutkan secara normal. Tapi ketika kalau misalnya kalian mau lahiran di bidan atau klinik gitu ya dengan fasilitas yang kurang, otomatis itu nggak bisa dan nggak boleh juga. Sama halnya seperti persalinan normal, persiapan pada ibu dan bayi juga penting. Salah satunya adalah tidak adanya kelainan atau hal-hal yang patologis pada ibu dan bayinya. Dan yang pasti sejak di masa kehamilan itu harus sudah mulai konsultasi dengan dokter atau dengan bidan. Kalau misalnya kalian jaraknya jauh dengan rumah sakit, itu bisa ke bidan. Tapi ingat ya, VBAC ini beresiko, dan resikonya juga lumayan resikonya tinggi gitu ya kalau tidak diawasi atau tidak ditangani dengan cara yang tepat. So penting banget untuk tetap dikawal dari awal sampai dengan persalinannya oleh dokter atau ahli atau profesi-profesi yang kompeten di bidangnya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian mau ada tambahan, Kak, ada lagi nih tambahannya ini, boleh kita belajar bareng-bareng, karena yang aku tahu sejauh ini hanya itu. Mudah-mudahan informasi dari aku ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian butuh informasi atau kalian mau nanya-nanya, kalau aku nggak sempat balas di kolom komentar, kalian bisa DM aku di Instagram. Kalau kalian malu atau mungkin ya mau konsultasi tapi malu gitu ya di komen, takutnya banyak yang baca, boleh kalian DM aku aja di Instagram aku. Jangan lupa juga untuk di follow. So yang baru pada join di YouTube channel aku, jangan lupa untuk bantu subscribe, karena subscribe itu gratis, dan mohon dukungannya juga supaya YouTube aku berkembang, supaya dan aku juga makin semangat untuk buat video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada kalian. So thank you for watching and see you.